Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal Allah. Hari ini kita melanjutkan kajian kita dalam rangka kita mengenal Allah lewat nama-nama indahnya, dan sampai pada asma Allah yang ke-28, Al-Basir Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang maha melihat, maha memperhatikan terhadap seluruh makhluknya. Wallahu basirum bima ya'malun. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-96 Allah nyatakan, dan dialah Allah yang senantiasa melihat apa saja yang kamu perbuat. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah senantiasa menyaksikan apa saja yang kamu perbuat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, al-haya'u minal iman. Malu, rasa malu itu adalah sebagian dari iman. Maka selayaknya seorang mukmin, seorang muslim harus malu. Ada rasa malu dalam diri kita karena disaksikan, kita dilihat oleh Allah. Dimanapun kita berada, Allah melihat apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita lakukan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan. Alam taru annallah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalik wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi? Tidak terkecuali pembicaraan rahasiamu. Ketika engkau bertiga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang keempatnya. Ketika engkau sedang berempat, yang kelimanya adalah Allah. Ketika engkau sedang berenam, maka yang keenam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam keadaan apapun, sekalipun seringkali orang sengaja mencari tempat yang tersembunyi, bagi orang-orang yang beriman maka tidak ada sesuatu hal yang tersembunyi. Pernah saya cerita dalam beberapa kajian yang lalu, ketika seorang guru yang mendidik para santrinya, para muridnya, itu Syekh Ibrahim Al-Adham, beliau ingin tahu sampai di mana ilmu yang diserap oleh para muridnya.
3 orang murid dia tes, diberikan 1 ekor burung merpati dan pisau yang tajam. Coba engkau cari tempat yang sepi, tempat yang sunyi sehingga tidak lagi ada yang melihat dirimu, maka sembelih burung ini. Nah, singkat cerita, setelah seharian maka satu persatu kembali ke hadapan gurunya yang dari sebelah timur, sebelah selatan, dan dari barat, semuanya hadir kembali. Dia menceritakan masing-masing. Maka diurut dari yang pertama, yang telah datang pertama. Maka dia bercerita, "Ya Syekh, saya sudah melewati beberapa tempat yang sepi dan sunyi. Padang pasir aku lalui dan aku menyelinap di satu kebun hutan yang tidak ada lagi yang melihat karena begitu sepi dan sunyinya. Maka saya potong burung merpati ini." Dengan bangganya, dengan gembiranya dia menceritakan kepada gurunya. Terus, baik kalau begitu. Yang dari selatan terus Pak cerita. Urutan yang kedua yang datang, dia juga sudah membawa burung merpati yang sudah dipotong. "Saya juga melewati seperti apa yang dilalui oleh temanku. Padang pasir aku lalui dan begitu sudah saya memasuki satu wilayah yang sangat sepi dan sunyi, sampai akhirnya ketemu padang pasir lagi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Maka saya merasa disitulah tempat yang paling suci, yang sunyi, yang sepi, nggak ada yang melihat. Maka saya sembelih burung merpati ini." Dan sang guru hanya senyum. Terus yang dari barat, "Coba engkau bercerita apa yang engkau alami." "Ya Syekh, ya guru, apa yang dilalui, yang dialami oleh temanku yang pertama, aku juga lalui dan aku alami. Yang kedua pun juga aku lalui, maka aku sampai datang terlambat pulang. Sampai saya mencoba untuk menyelam ke laut yang sangat dalam. Nah, semakin sepi, semakin sunyi yang saya dapatkan, maka justru semakin saya merasa ada yang melihat diriku. Sehingga saya tidak berhasil untuk mendapatkan tempat yang sepi dan sunyi. Maka burung ini akhirnya aku bawa pulang dalam keadaan hidup." Sang guru mengucapkan, "Selamat, kamu berhasil." Justru yang burungnya yang dibawa pulang dalam keadaan hidup malah diucapkan selamat. "Selamat, kamu berhasil." Yang dua terbengong-bengong, "Loh, bagaimana guru yang dia pulang, dia masih membawa burung yang dalam keadaan yang masih hidup, kok malah engkau ucapkan selamat, engkau ucapkan engkau telah berhasil?" "Ya, saya ingin menguji apa yang sudah engkau serap, ilmu yang engkau dapat." Ditanya, "Siapa yang melihat itu siapa?" Maka disaksikan oleh teman-temannya, "Yang saya merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, disinilah maka akhirnya dua murid, dua santrinya tadi akhirnya terbengong-bengong. Wah,
Ya, kata gurunya, ya sudah, kalian harus belajar lagi, karena mestinya ilmu yang sudah saya sampaikan untuk mengenal kepada Allah, maka engkau mestinya sudah bisa menyerap. Yang satu dibolehkan, kau boleh pulang karena sudah berhasil, sudah tertanam keimanan, keyakinan yang mantap. Ini selamat ini kalau di tengah masyarakat. Tapi kalian yang berdua ini bahaya ini. Kalian sudah belajar agama, sudah belajar tentang keimanan, tapi ternyata belum terserap dalam kesadaran. Bahaya ini. Kalau dijadikan pagar, ini bisa makan tanaman. Kenapa? Karena dia setiap mau melakukan perbuatan yang dilihat tengok kanan, tengok kiri, merasa gak ada yang lihat, dilakukan. Nah, ini bahaya. Maka keimanan harus menghunjam di dalam hati sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa dimanapun engkau berada, engkau harus merasa dilihat oleh Allah. Maka Al-Basir, dialah Allah. Kita mengenal Allah yang maha melihat. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Semuanya nampak jelas. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kesadaran iman itu akan tumbuh dengan kita terus mengenal Allah. Maka asyraful ulum ma'rifatullah, ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan berdampak dalam kehidupan, berdampak dalam perilaku kesehariannya. Gitu. Orang ini tidak perlu diawasi, orang ini tidak perlu dipagari, tapi dia sudah aman. Kenapa? Dia sudah merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam tataran kaum sufi itu, mereka berada pada posisi, pada makom ihsan. Mereka termasuk sudah orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang muhsin adalah orang-orang yang anta'budallah ka'annaka tara. Dia dalam melaksanakan segala aktivitas kehidupannya, ibadahnya adalah seakan-akan dia melihat Allah. Tapi kalau sekiranya engkau tidak merasa, engkau tidak melihat Allah, maka engkau harus merasa dilihat oleh Allah. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dalam surat Al-Baqarah selanjutnya ayat ke-233 Allah juga nyatakan, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, maka jaga dirimu di hadapan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu sekalian, annallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah melihat, Allah memperhatikan apa saja yang kamu sekalian perbuat. Maka orang-orang yang beriman itu ukurannya pada saat dia sendiri. Kalau di tengah kerumunan, maka dia masih mempertimbangkan kanan kiri. Tapi orang yang beriman, mau di tengah kerumunan maupun dia sendiri, maka dia standarnya sama. Dia tidak perlu melihat kanan, lihat kiri, ada yang menyaksikan saya enggak.
Maka dia terus langsung melihat dirinya sendiri. Iya, saya akan dilihat oleh Allah, saya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaga dirimu. Dan bahkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan di mana yang paling diperhatikan oleh Allah tentang manusia adalah hatinya. Ingat, Allah senantiasa memandang, melihat apa yang ada dalam hatimu. Maka disinilah para salafus sholihin, orang-orang soleh itu bukan hanya perilaku, bukan hanya tindakan zahirnya, justru mereka sudah mampu bagaimana menyadari tentang apa yang ada dalam hatinya. Maka itu para guru, para mursyid itu selalu mengajarkan untuk zikirnya bukan hanya zikir jahr, tapi zikir khafi. Supaya apa? Supaya hati ini ketika dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah, dia sedang menyebut asma Allah. Nah, disinilah yang akhirnya Allah nyatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka senantiasa engkau sebut asma Allah, sebut namaku, maka aku akan sebut namamu. Maka para salafus sholihin, para sufi itu dia sudah bukan terkenal di bumi saja, tapi di langit saja itu dikenal. Kenapa? Ini ada si fulan senantiasa disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nah, hatinya yang senantiasa menyebut asma Allah. Maka kita diajarkan untuk, Rasulullah mengajarkan terus sebut asma Allah. Dan yang paling dahsyat adalah wala dzikrullahi akbar. Siapa yang menzikirkan, menyebut asma Allah, 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 maka akan dahsyat sekali. Nah, maka semua para mursyid mengajarkan untuk mendawamkan zikir Allah, Allah, Allah gitu. Nah, hati ini dibimbing dengan lisan. Dimulai dari dibiasakan lewat lisan, kemudian terus dilatih hatinya mengikuti. Maka dipancing Allah, Allah, Allah. Selebihnya hatinya yang terus berjalan. Kita boleh melakukan aktivitas apa saja, tapi hatinya terus berjalan dalam zikrullah. Maka wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Karena itu jangan kau lalengah, jangan engkau lupakan kebaikan dari Allah, fadlnya Allah jangan kau lupakan, supaya engkau bisa ya yang pantas untuk diingat, yang pantas untuk disebut-sebut memang Allah. Karena segala keutamaan dalam kehidupan ini adalah karena fadlnya Allah. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini bisa hadir untuk sholat subuh di masjid yang kita cintai, Asmaul Husna ini. Kemudian ini juga karena fadlnya Allah, ini karunia Allah. Makanya Allah, makanya kita begitu bangun, kemudian kita kemudian menggerak-gerakkan badan kita, maka yang muncul adalah alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka ketika kita bangun, kemudian kita sudah tergerak untuk memuji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Ini nanti akan dampaknya ke dalam keseharian, ini akan baik sekali. Tapi begitu bangun, karena dibangunkan oleh suara dering HP, kemudian bergegas dan membuka HP, boro-boro alhamdulillahilladzi, udah langsung siapa ini. Nah, ini tadi dampaknya juga tidak sebagus dari orang yang begitu bangun langsung kesadarannya dia mengucap alhamdulillah. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, maka jangan kamu sekalian lengah, jangan kau lupakan, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-238 tadi. Wala tansalu fadla bainakum, jangan kamu lupakan fadlnya Allah, keutamaan yang sudah Allah berikan kepadamu, supaya engkau merasa ya, dan terus engkau hatimu engkau hidupkan dengan zikrullah. Maka yang bisa menghidupkan hati itu ya zikrullah, zikir. Karena itu mengingat Allah. Maka bagi orang-orang yang senantiasa menjaga diri, dia senantiasa kenapa malu sama Allah gitu, nggak usah tengok kanan tengok kiri, apalagi sampai pakai berbisik lagi. Berbisiknya apalagi lewat HP, kira-kira kita ada yang tahu nggak ya? Pakai bisik-bisik, pakai ini, terus kita cari, pokoknya kita cari tempat yang paling sepi, yang paling sunyi. Gak ada di muka bumi ini tempat yang sepi, yang sunyi bagi orang-orang yang beriman. Maka yang ada adalah selalu berada dalam pandangan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirum bil 'ibad. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kamu sekalian apa yang lebih baik daripada apa saja yang ada di dalam seisi bumi ini, yaitu bagi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jannatin tajri min tahtihal anhar, maka kelak dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtihal anhar, sebuah taman yang sangat luas, yang sangat menyenangkan, mengalir beraneka ragam bermacam-macam sungai, khalidina fiha, sangat lama sekali di tempat taman yang indah itu. Fiha azwaj mutahharah, dia disiapkan oleh Allah pasangan yang suci, pasangan yang menyenangkan. Waridwanum minallah, dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sadari, wallahu basirum bil ibad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atas hamba-hambanya. Jadi sudah spesial, ada hamba-hambanya yang senantiasa menjaga diri, ada hamba-hambanya yang senantiasa dia tidak melupakan tentang fadl, tentang keutamaan, tentang berbagai macam kenikmatan karunia dari Allah. Dalam keseharian ini nggak pernah Allah lepaskan sedikit pun tentang nikmat dan karunia, sampai Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bagaimana banyaknya kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dan dengan nikmat-nikmat Allah sungguh kamu sekalian nggak pernah bisa menghitung. Kenapa? Saking banyaknya kenikmatan dari Allah, maka
Sampai Allah nyatakan, nggak akan kamu bisa menghitung kenikmatan apa? Kenikmatan tubuh, mulai dari kenikmatan zahir. Kita diberikan penglihatan, diberikan mata, bisa melihat, bisa membedakan warna aneka ragam warna. Kita bisa membedakan mana pasangan kita, ini suami kita, ini istri kita, sehingga nggak sampai salah, ini istri tetangga apa istri kita, ini apakah suami saya atau suaminya tetangga, ini anak saya apa anaknya tetangga. Kita bisa membedakan. Bahkan kalau orang dulu anaknya 12, saya punya teman itu orang tua anaknya 19, dari satu istri itu 19. Itu nggak ada yang keliru itu antara satu dengan yang lain, dan ditandai betul, oh, ini anaknya, ini anaknya, ini anaknya. Asal. Nah, padahal lensa yang sekecil ini kita bisa membedakan. Bahkan kita tinggal di satu komplek, kita bisa membedakan, oh ini si A, si B, si C. Dalam satu kantor kita bisa membedakan, ini si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Nah, ini kan karunia yang nikmat yang luar biasa. Belum yang lain, baru penglihatan kita, belum pendengaran kita. Begitu halu, kita sudah tahu suara siapa ini gitu. Itu kan luar biasa, yang nggak pernah kadang-kadang kita pikirkan. Itu karunia, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum pikiran kita, belum anggota tubuh kita, jantung kita, paru-paru kita, dan lain sebagainya, ginjal kita, dan lain sebagainya. Masya Allah. Jari jemari kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kamu gak akan bisa ngitung. Maka Allah menggambarkan kenikmatan itu seperti mata air. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya karunia dari Allah itu seperti mata air, seperti mata air yang gak pernah berhenti. Lain halnya dengan air mata, sesekali keluarnya. Wallahu basirum bil ibad, Allah senantiasa melihat hamba-hambanya. Hambanya sedang duduk dalam zikir, dalam ibadah, hambanya duduk dalam mengerjakan tugas kantornya, dia sedang melaksanakan pekerjaan dimanapun ia berada. Ingat, kalau kemarin kita sudah membahas tentang As-Sami, Allah Maha mendengar bisikan apa kita sedang merencanakan sesuatu yang sangat tersembunyi, dan pelan-pelan Allah mendengarnya. Nah sekarang Al-Basir, bukan hanya Allah mendengar, tapi juga melihat. Maka dari itu Allah mengajarkan, fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma'alikal balagh wallahu basirum bil ibad. Karena itu tunduk bagi kamu sekalian, orang-orang yang telah menjadi seorang muslim. Fa in aslamu faqad ihtadaw, maka sungguh itu adalah bagian dari hidayah dari Allah. Wa in tawallaw fa inna ma'alikal bala, jika mereka berpaling maka kewajibanmu adalah untuk menyampaikan, mengingatkan. Jangan berpaling, jangan engkau lupakan tentang karunia Allah. Wallahu basirum bil ibad, karena sesungguhnya Allah melihat
hamba-hambanya dimanapun ia berada, di tempat yang terang, di tempat yang gelap, di tempat yang lapang, di tempat yang sepi, semuanya dalam pandangan Allah. Dalam keramaian Allah gak akan keliru. Si fulan, si fulan, si fulana gak akan keliru, semuanya dalam pandangan Allah. Dilihat satu persatu, karena bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang nampak besar atau nampak kecil, semuanya jelas. Karena itu fa inin tahu fa innallah bima ya'maluna basir, dalam surat Al-Anfal begitu juga ayat 39. Ingat, jika mereka berhenti dari keingkaran, fa innallah bima ya'maluna basir, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa saja yang ia perbuat. Wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Dan ingat, karena Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kamu sekalian, wa yumit, dan juga yang mematikan kamu sekalian, maka sadarilah, wallahu bima ta'maluna basir, Allah melihat apa saja yang kamu lakukan. Surat Ali Imran ayat 156. Allah tahu persis tentang si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Dan karena itu maka hendaknya ada rasa malu di hadapan Allah. Dzalika bi annallah yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa annallah sami'um basir. Surat Al-Hajj ayat ke-61. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya dzalika bi annallah, karena dialah yang membolak-balikkan keadaan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan malam ke dalam siang, dan dia juga yulijun nahara fil lail, yang memasukkan malam, yang memasukkan siang ke dalam malam. Jadi silih bergantinya waktu itu adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh Allah. Maka konsekuensinya dalam kegelapan Allah tetap melihat. Allah yang memasukkan siang ke malam, Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, Allah yang mengatur semuanya sehingga semuanya tetap berada dalam kendali, dalam penglihatan Allah. Karena itu maka lewat mimbar yang singkat ini kita mengenal Allah Al-Basir, bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah dimanapun kita berada. Maka jangan lupakan tentang karunia Allah, bahwa kita bisa beribadah ini juga karena fadlnya Allah. Kita tergerak hari ini untuk bisa melanjutkan sholat subuh dengan kajian mengenal Allah, ini juga karena fadlnya Allah. Betul-betul ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lewat mimbar yang singkat ini, setelah kita mengenal Allah Al-Basir, maka kita akan merasa nyaman. Kenapa? Kita merasa aman sebagai seorang mukmin. Kenapa? Orang-orang yang sudah mengenal Allah, Inna yakhshallah min ibadil ulama, maka orang-orang yang sudah mengenal Allah, maka dia tidak ada rasa ketakutan dimanapun ia berada. Kenapa? Dia merasa dilihat oleh Allah, berarti dia berada dalam lindungan Allah. Karena merasa diperhatikan Allah, jadi kita tidak pernah merasa sendiri. Kenapa?
ada Allah yang senantiasa memperhatikan diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Pak Ustaz Allah itu mengingatkan kita. Ini kita berkata kepada seseorang yang ibadah malam ini sampai sholat subuh, tapi dia tidak mengakui kesalahan. Ada bukti-buktinya. Apakah sebaiknya kita ngomong hati kecil kamu yang berbicara apa yang sebenarnya? Atau Allah Maha Melihat atau Maha Dengar, maksudnya yang terbaik adalah apa? Kalau kita menginterogasi seseorang, jangan terlalu dekat Pak, agak. Nah, ya. Misalnya orang itu ibadah sholat suruhnya, tapi dia buat yang tak benar, Ustaz. Cuma kita ngomongin hati kecil kamu yang berbicara. Apa yang sebenarnya? Apakah yang Allah Maha Mendengar atau Allah Maha Melihat? Terima kasih. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun manusia, mau yang beribadah mau yang tidak beribadah, selalu dilihatnya. Kemudian kok ini ada orang yang sholat iya tapi juga melakukan masih berbuat salah juga, maksiat juga, ya bisa jadi. Maka tadi juga kalau ada orang-orang yang semacam itu, maka engkau ingatkan kepada mereka seperti dalam surat Ali Imran ayat ke-20 tadi, fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma'alikal balagh. Jadi kalau engkau salamatan, engkau dalam keadaan sebagai seorang yang tunduk ibadah kepada Allah, kemudian itu udah bagus. Kalau ada engkau menyaksikan ada orang yang masih saja, ini memang kadang-kadang itu yang menjadi apa, yang menjadi renungan bagi kita. Mestinya kalau orang itu sudah melakukan sholat, maka dia tercegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, sebagaimana Allah nyatakan innas sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Tapi kok kenapa masih juga? Nah, kalau begitu bisa jadi memang dia harus ditambah lagi dengan ilmunya. Jangan-jangan dia belum mengenal Allah Al-Basir. Allah melihat loh. Jangan-jangan mereka belum mengenal As-Sami, Allah mendengar. Kenapa kamu sampai masih juga berbisik-bisik tentang membicarakan aib orang lain? Didengar Allah kan gak elok. Kenapa engkau masih juga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya engkau lakukan, sekalipun itu tersembunyi? Berarti engkau belum mengenal Allah yang Maha Melihat. Maka segala bentuk amaliyah ibadah memang diperintahkan oleh Allah dalam rangka menghantarkan supaya manusia ini mengenal Allah. Dengan begitu, dengan mengenal Allah, maka dia akan menjadi perbuatannya mulia, perkataannya juga mulia, pikirannya juga mulia, dan hatinya juga mulia. Jadi semuanya akhirnya dalam keadaan baik-baik saja, gitu. Nah, karena itu maka perlu kita ini menanamkan keimanan, akidah, dengan salah satu polanya mengenal Allah. Jadi saya kira begitu. Nah, ada yang lain? Ya, silahkan Pak Yanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menghafal Asmaul Husna itu bagi sebagian orang agak sulit. Padahal pahalanya itu kalau menurut hadis yang saya dengar itu orang yang menghafal 99 nama Allah adalah dijamin masuk surga. Gimana Ustaz ya mengenai hadis itu, kemudian apakah ada cara Ustaz bagaimana cara kita menghafal Asmaul Husna dengan cara yang mudah? Iya. Jadi Asmaul Husna memang salah satu amaliyah ibadah yang dianjurkan untuk senantiasa dibaca, bahkan dijaga. Maka untuk supaya memudahkan itu ya dengan dihafal. Ya, terus bagaimana untuk supaya kita menghafalnya? Maka menghafal itu cara yang paling populer adalah mengulang-ulang. Maka dengan mengulang-ulang asma Allah, dan kita berharap bahwa kita bisa menghunjamkan asma itu di dalam hati kita, nanti Allah yang akan menorehkan nama-nama indahnya itu di dalam hati dan pikiran kita. Maka kita tetap mohon kepada Allah supaya kita diberikan kemudahan. Terus gimana? Maka biasanya diulang-ulang, terus dengan lagu. Biasanya kita ini kan apa-apa kita kalau dilakukan itu akan bisa lebih mudah. Maka begitu banyak nadzoman, hafalan alfiyah itu ada 1000 bait itu bisa akan lebih mudah dia. Itu dengan apa? Dengan dinadzomkan. Nah, asma Allah itu dengan 99. Kalau kita nadzomkan itu dengan pola, kalau di pesantren itu biasanya kita diajarkan hafalinya dengan dilagukan, dengan irama. Itu akan memudahkan dan karena itu akan melibatkan berbagai potensi yang ada dalam diri kita. Mulai dari pikiran kita, kemudian kesenangan kita, hati kita, kemudian kecenderungan untuk senandung kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabil, ya Basid, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, dan seterusnya. Jadi biasanya ini kalau di pesantren itu dengan disenandungkan itu akan memudahkan. Nah, tentunya dengan kita hati yang berharap kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan bisa ya Allah. Nah itu. Terus ya diulang-ulang. Nah, lagu itu macam-macam, ada masing-masing itu masing-masing melakukan dan cara membaca Asmaul Husna. Ada yang diulang 2 kali. Ya Rahman, ya Rahman, Jalla Jalalu, ya Rahim, ya Rahim, Jalla Jalalu, ya Maliku, ya Maliku, Jalla
Itu kalau ini diulang-ulang dengan nada yang semacam itu, nanti akan nyambung sendiri kok. Apalagi di YouTube banyak sekali tuh, mau yang lagu yang bagaimana itu kan. Maka dengan disenandungkan itu akan lebih mudah terhafalkan gitu. Dan memang kalau bicara soal menghafal, ta'allamu fis sighar kan naqsi 'alal hajar wa ta'allamu fil kibar kan naqsi 'alal ma. Jadi belajar atau menghafal di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Wa ta'allamu fil kibar kan naqsi 'alal ma. Tapi belajar atau menghafal di masa sudah tua itu seperti mengukir di atas air. Gampang nggak Pak? Mengukir di atas air gampang nggak? Gampang, udah. Tapi ya gampang hilang, gampang lupa. Nah, makanya biasanya kita biasakan. Coba anak-anak TPA aja pada hafal Pak Asmaul Husna. Jadi biasanya makanya ada pengajian saya di perguruan tinggi ilmu kepolisian di PTIK itu kan polisi wajib hafal Asmaul Husna. Jadi mahasiswa PTIK itu wajib hafal Asmaul Husna Pak, gitu. Itu nah dengan polanya gimana? Pokoknya setiap Kamis pagi nggak ada apel, tapi langsung masuk ke masjid, langsung itu sebelum kita ngaji, semua baca. Itu hafal sendiri, ke bawah-bawah langsung hafal juga. Anak-anak santri saya itu juga gitu. Itu biasanya 1 bulan itu udah hafal, udah bisa mimpin masing-masing. Jadi kita gilir, nanti semua santri harus bisa memimpin baca Asmaul Husna. Itu tinggal memang membiasakan. Tapi itu problemnya Pak Yanis. Kita begitu sudah dewasa begini suruh ngafalin gampang, kayaknya udah hafal nih Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mumin. Nanti sebentar gitu kayaknya udah hafal ini, begitu sebentar udah lupa lagi Ar-Rahman Ar-Rahim apalagi ya kayak gitu ya. Jadi memang, tapi bukan berarti tidak bisa, terus dibiasakan. Maka dengan senandung, biasanya kalau senandung itu kan melibatkan emosi kita, rasa keindahan yang ada dalam kita. Karena manusia itu senangnya senandung, apalagi orang Indonesia, apa aja disenandungkan. Jadi lebih mudah. Anak-anak itu ngafalin sifat Allah juga gitu. Allahu wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyan qadrat iradat ilmun hayat. Ngafalin sifat Allah juga begitu. Nanti hafal sendiri. Anak-anak itu nggak pernah ngafalin tapi hafal sendiri. Kenapa? Pokoknya masuk masjid, masuk mushola, anak-anak itu langsung baca. Nanti juga hafal sendiri. Tuh, orang nggak niat ngafal aja bisa hafal Pak. Cuman kita ini itu tadi, anak-anak memang begitu. Nanti terus kalau sudah terhunjam, maka ta'allam fil sigar kan naqsi 'alal hajar. Ya seperti ngukir di atas batu. Maka mumpung masih anak-anak itu, kita anak cucu mumpung masih itu hafalan itu memang ditanamkan dulu. Kenapa? Hafalan di waktu kecil itu seperti ukiran di atas batu, nggak hilang-hilang. Udah hafal nggak hilang itu, sambil jungkir balik juga nggak hilang. Lah kita boro-boro jungkir balik, bersin aja asing gitu, udah lupa lagi tadi. Gimana tadi gitu. Jadi memang itu ya. Maka targetnya ya sudahlah, kita nggak menghafal tapi kita terus senandungkan, kita baca senandungkan, terserah mau pilih yang mana ya, lagunya silahkan itu. Jadi dengan begitu insya Allah akan memudahkan nanti kalau memang Allah kehendaki hafal ya hafal
gitu. Yang penting kita ulang-ulang, nanti insya Allah hafal sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah bulan depan itu sudah masuk di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kajiannya masih ada nggak Pak? Oh masih tetap ya? Oh ya masih. Ya itu bahwa keterangan para pendaki dan masuk surga itu hadisnya gimana? Ya. Apa Asmaul Husna itu balasan surga kalau kita bisa hafal. Oh iya. Man hafadzul asmaul husna dakhalal jannah. Siapa yang menghafal asmaul husna maka dia akan masuk surga. Ya. Jadi kalau hafal ya pasti hafadho itu ya hafal dan menjaga. Artinya ya dia pasti paham. Ya. Nah, karena dia hafid dalam Asmaul Husna, dia hafal, ya dia dalami, dia mengetahui, dia mati, maka insya Allah jalan ke surga itu begitu banyak. Jadi mudah, ya. Jalan ke surga itu gampang sekali, mudah sekali. Udah ngafalin Asmaul Husna, insya Allah berkah dari hafalan Asmaul Husna di akhirnya terdorong untuk Allah limpahkan rahmat dan barokahnya, akhirnya diberikan kecerungan, ini ibadahnya lebih bagus, ini. Jadi begitu banyak yang mendapatkan barokah dari hafalan Asmaul Husnanya, yaitu mau hadis Rasulullah itu, hadisnya hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, jadi saya kira gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan terus lanjutkan kajian Asmaul Husna kita dalam rangka kita ini kita mengenal Allah ya. Allah itu kita mengenal lewat ayat-ayatnya. Al-Basir itu dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah 51 kali, tapi tadi saya baca sekitar 11 ayat. Nah, jadi ya habis waktunya lah, nggak mungkin kita semua akan kita baca. Tapi kita bisa merujuk gini, kalau kita ingin mengenal Allah kan dari dulu. Ar-Rahman, tinggal klik Ar-Rahman, udah kelihatan dalam ayat itu sekian. Ar-Rahim dalam Quran disebutkan oleh Allah sekian. As-Sami disebutkan oleh Allah sekian. Al-Basir Allah sebutkan dan sekian. Itu menyangkut tentang menjelaskan semua tentang kaitannya dengan mengenal Allah. Maka kita mengenal Allah lewat ayat-ayat Allah. Jadi kita mengenal Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka tema besar kita kan ya ma'allah, bersama dengan Allah. Kita mengenal Allah bersama dengan Allah lewat ayat-ayat Allah gitu. Jadi nggak ngarang sendiri gitu, nggak, kan lewat ayat-ayat Allah. Saya bacakan dulu ayatnya, ini Allah Al-Basir dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.